Ya, teman-teman seperjuangan, senang sekali kalau boleh hari ini saya berada di ruangan Indrayani Borusinaga. Siapa dia? Indrayani yang dipanggil biasa dengan Iin adalah putri sulung dari calon Bupati Simalungun, Radiaku Hasiholan Sinaga. Nah, saya datang kemari untuk bincang-bincang, untuk ngorek-ngorek dari seorang Iin, putri sulung dari RHS. Seperti apa nih papanya di rumah? Seperti apa dia mendidik anak-anaknya? Apa kabar, Iin? Hai, udah Sehat? Oke. Bisa lebih kuat lagi suaranya ya, supaya bisa lebih didengar. Nah, Iin, saya tentu juga banyak orang ingin tahu, terutama warga Simalungun, karena papamu sekarang sedang berjuang untuk menjadi bapak bagi warga Simalungun, ya. Nanti kalau menang, dia bukan bapaknya Iin aja, tapi bapak bagi semua warga Simalungun. Saya ingin tahu, Iin ini lahirnya di mana? Saya lahir di Indrapura. Di Indrapura. Tepatnya di Siparepare. Oke, di Siparepare di Indrapura. Nah, Iin lahir dari ayah Pak RHS, Ibu Rinawati Borusidabutar. Nah, bisa tahu nggak nih? Katanya waktu awal-awal ayahmu berumah tangga itu hidupnya tidak berkecukupan. Katanya penuh dengan kekurangan. Dan itu dirasakan oleh Iin. Seperti apa sih susahnya dulu? Bisa nggak ingat nggak dulu? Masa-masa zaman susah dulu. Kalau untuk karena masih kecil ya, jadi kan mungkin karena masih kecil jadi belum merasakan sekali sih udah. Cuman kan paling waktu belum bisa minum susu itu aja. Oh gitu. Itu yang diingat ya? Iya. Iya. Apa cerita ayah dan mamamu, papamu masa-masa waktu Iin masih kecil? Ada mereka cerita? Iya, kayak contohnya kita Iin lahir kan di Siparepare. Nah, pada saat itu kan juga papa masih kerja di DL Sitorus udah. Jadi itu pun kalau salah mama bilang setiap kayak weekend hari setiap Sabtu gitu kan, papa pulang karena kan biasalah kalau hari kerja kan Senin sampai Jumat, Sabtu gitu. Jadi pulang Sabtu gitu. Jadi ya pulang itulah naik motor gitu pulang. Oke. Jaraknya nggak. Nah itu waktu di Indrapura. Habis di Indrapura terus merantau kemana nih papamu? Ya ke Medan. Ke Medan. Umur berapa saat itu? Itu kalau nggak salah pada saat karena kan ibarat di Siparepare cuman kayak numpang lahir lah setahun 2 tahun. Terus pindah ke Medan. Oke, berarti umur 2 tahun pindah ke Medan. Ya. Dari Medan lalu merantau kemana lagi nih? Merantau lagi tahun 2000-an ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Oke, itu berarti Iin masih kelas? Memasuki kelas 1 SD. Nah, seperti apa ayahmu mendidikmu? Orangnya seperti apa? Kita ingin tahu nih, ayahmu memanjakanmu, apakah dia cuek, apakah dia keras ya, ala militer gitu ya? Seperti apa? Kadang-kala dimanjain sih udah, Oke. dimanjain. Cuman lebih mendidik ke arah lebih bukan keras tapi tegas gitu. Oke. Tegas. Jadi lebih kayak anak papa pasti bisa. Jadi barat diberikan kepercayaan diri sama mandiri gitu. Jadi ayahmu menanamkan confident ya, rasa percaya diri dan kemandirian. Dan kamu berhasil? Ya, puji Tuhan ya. Punya percaya diri? Ya puji Tuhan udah. Mandiri? Puji Tuhan ya mandiri. Jadi kamu waktu masih remaja SMA berarti sudah cuci baju sendiri nih? Kalau cuci bajunya sih enggak, waktu kuliah cuci baju sendiri. Kuliah. Karena kan waktu SMA. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di Singapura. Singapura. Wow, hebat dong. Berarti Inggrisnya very well ini.
Ya, oke lah. Kenapa memilih Singapura? Karena dekat sih ke Dekat. Batam. Jurusan apa ini? Jurusan manajemen. Manajemen. Di mana itu kuliahnya? Di Nanyang ya? Enggak, udah itu kan Nanyang itu. Teknologi ya? Iya, teknologi. Terus Nanyang itu kan apa? Terus ini di mana? Kita IIN-nya di SAM, Singapore Institute Management. Oh, berarti ambil kuliah manajemen ya? Manajemen. Berapa tahun ini? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya? Gelarnya apa itu? Biasa sih. Bachelor? Diploma of Bachelor kan for S1. S1. Sarjana kelas 1. Oke. Kalau ini diploma DM lah, Diploma of Management. Oke. Berapa 4 tahun ya di sana ini ya, Singapura ya? Nah, ini nampak nih ayahmu mendidikmu dengan kemandirian dan kepercayaan diri sehingga di Singapura pun ikut sendiri atau ada keluarga di sana? Sendiri. Sendiri. Berarti semua sendiri nih di sana. Oke. Nah, ini kita ingin tahu ini ya. Sosok seorang RHS mendidik anak-anaknya di tengah kesibukannya, di tengah impiannya ingin menjadi besar ya. Saya sudah ke rumahmu berawal dari pojokan kamar yang kecil tempat kerjanya. Sekarang pasti ruangan kerjanya besar ya. Punya usaha banyak, mulai pabrik kelapa sawit, developer ya, developernya aja banyak ya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah, belum lagi juga sekolah katanya ya, ada di Sampit ya. Iya. Sekolah global ya. Iya. Nah, itu gimana sih kamu lihat ayahmu bisa ngurus begitu banyak? Seperti apa manajemennya? Manajemennya ya. Nah, kamu ini kan jurusan manajemen nih. Tentu kan ada manajemen secara teori berdasarkan textbook. Nah, kamu melihat manajemen ala RHS, ala papamu itu seperti apa? Manajemennya lebih ke arah apa ya istilahnya? Kalau ke SDM-nya, lebih ke SDM-nya sudah diberikan contoh kan, setiap itu kan punya direktur masing-masing. Tetap dipantau, dikontrol kayak via by email dari semua laporan. Cuman tetap setiap keputusan-keputusan itu diberikan amanah sama si direkturnya, kayak lebih memberikan kepercayaan lah. Jadi pasti dengan diberi kepercayaan, amanah kepercayaan pasti timbal baliknya akan baik ke si papa. Berarti pendelegasian tugas ini lebih kepada tanggung jawab ya, kepercayaan dari papamu ya. Nah, sekarang ini kerja di perusahaan papa? Iya. Bergerak di bidang apa ini? Properti, rumah. Perumahan. Jadi jualan rumah lah ini. Iya, jualan rumah. Sudah berapa lama ini di sini? Mulai kerja itu udah kurang lebih hampir 3 tahun. 3 tahun. Nah, saya dengar katanya kalian tuh anak-anak dari RHS menolak nih, nggak setuju papa menyabuk ini. Bener nggak? Awalnya iya udah. Kenapa nggak setuju? Nggak setujunya karena capek. Terus kenapa bisa setuju? Disogok ya? Enggak disogok karena kan nggak diberi rayuan juga. Enggak. Terus cuman apa ini yang meluluhkan hatimu setuju seorang papamu untuk nyabuk ini? Dia dari komitmennya sih. Apa komitmen papamu? Keseriusannya. Melayani. Melayani. Itu yang dikatakannya padamu? Iya. Ingin melayani Simalungun? Oke. Lebih kayak mau membangun Simalungun lebih baik lagi sih. Ibarat kayak contoh perekonomiannya supaya lebih naik lagi gitu. Kamu sering ke Simalungun? Iya. Kamu lihat seperti apa Simalungun? Tertinggal kan? Maju? Iya, tertinggal ya. Nah, setelah kamu dan adik-adikmu setuju papamu nyabuk di Simalungun, apa yang kamu katakan pada papamu? Jangan menyerah gitu? Ya, kita sebagai anak-anak kan udah setuju. Terus lihat kita juga lihat si papanya juga visi misinya baik. Ya, kita tetap selalu mendukung melalui kayak berkomunikasi, tetap berikan kayak semangat jaga kesehatan gitu udah. Oke. Bagaimana dengan adik-adikmu? Mereka menerima keputusan
kakaknya atau ayahnya untuk maju, Bupati? Menerima. Nova terima. Nova terima, Naldi terima, cuman kadang Angel mungkin karena masih kecil itu ya udah masih SMP ya, jadi kayak aduh aku ditinggal-tinggal terus, kemarin juga dia ditinggal-tinggal, sekarang ditinggal-tinggal lagi, lebih banyak di luarnya gitu. Angel protes lah ya, iya. dia masih perlu dimanjain ya, Iya, masih remaja ya. SMP kita kan karena udah mengerti lah. Kalau mama gimana? Awalnya menolak? Mama awalnya ya seperti yang mama bilang lah, memang menolak gitu, kita semua. Pokoknya ini tim mama nolak lah nih. Kayak aduh ngapain sih Pak, capek loh gitu, ini aja Papa keluar kota kayaknya capek, apalagi ini masyarakatnya banyak gitu, beda dengan kayak karyawan memang banyak tapi kayak berkali-kali lipat daripada jumlah karyawan yang harus yang harus dilayani lah istilahnya gitu. Iya, seperti kata Uncle Ben ya sama keponakannya Peter Parker, if you have great power, you have great responsibility. Kalau kamu punya kekuasaan yang besar, maka tanggung jawabmu besar. Dan akhirnya mamamu sekarang apa nih, pontang-panting juga ya? Iya, dan mama juga paling semangat sekarang. Oh gitu? Wow, paling semangat. Nah ini saya ingin mendengar apa pesan untuk papa mamamu, mumpung masih direkam ya. Apa yang ingin kamu katakan? Pesan untuk papa ya, pertama-tama sih jaga kesehatan ya, pastikan capek, terus tetap semangat, berdoa, tetap andalkan Tuhan Yesus. Apapun misalnya rintangan itu ya tetap ya berdoa aja gitu, jangan kayak seperti papa selalu sama kita, jangan kayak ciut, jangan kecut hati, tapi tetap maju, pantang mundur. Apa yang papa komitmenkan itu papa laksanakan untuk Simalungun lebih baik lagi. Iya, terima kasih In ya. Saya kira kata-kata ataupun curahan hati dari seorang Boru Panggowaran itu akan memberikan daya juang yang sangat besar bagi papanya, bagi seorang ayah. Karena memang goresan, lukisan, doa, senandung, cita-cita, harapan, asa seorang ayah pada Boru Panggowaran lah diletakkan. Seperti lagu Boru Panggowaran. Ini menjadi satu kekuatan besar bagi seorang ayah, seorang bapak, seorang RHS yang sedang berjuang untuk menjadi bapak bagi semua warga Simalungun. Saya dan kita telah mendengar bagaimana seorang laki-laki muda bernama Radiapu Hasiolan Sinaga membentuk anak-anaknya. Bagaimana dia berjuang from zero to hero, dari nol menjadi seperti sekarang ini, memiliki puluhan perusahaan besar, mulai dari pabrik kelapa sawit, developer, bank, dan juga sekolah. Tentu ini adalah pencapaian yang luar biasa yang tidak mudah dan tidak semua orang bisa lakukan. Tetapi bagaimana pengelolaan, manajemen RHS mengelola perusahaan, mengelola keluarganya, sehingga Iin, putri sulungnya bahkan bisa sampai sekolah di Singapura, melanjutkan cita-cita orang tuanya. Dan sama-sama saat ini, kalau Iin memimpin perusahaan, ayahnya sedang berjuang untuk menjadi bapak bagi warga Simalungun. Saya hanya mencari tahu seperti apa seorang RHS di dalam membentuk keluarga dan juga mengelola perusahaan. Dan di dalam perjalanan ini, RHS ingin menjadi bapak bagi semua warga Simalungun. Saya Birgaldo Sinaga untuk Simalungun Sejahtera. Terima kasih, sampai jumpa.